Audio ini disampaikan oleh Dr. Dani. Silahkan subscribe channel YouTube Dr. Dani dan follow Instagram Dr. Dani dan like halaman Facebook Dr. Dani. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ruqyah syar'iyah untuk mengobati penyakit medis dan non medis, penyakit jasmani dan rohani. Mungkin terlintas dalam benak kita, terutama orang yang kurang faham tentang ruqyah, bahwasanya ruqyah dikhususkan untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh sihir, kerasukan jin, oleh ain saja, serta tidak memiliki efek apapun terhadap penyembuhan penyakit yang sifatnya jasmani atau penyakit yang sifatnya lahiriah. Mereka hanya beranggapan ruqyah ini hanya untuk mengusir jin. Baik, mudah-mudahan dalam penjelasan ke depan kita semua bisa menjadi paham. Kita lihat lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai tujuan pengobatan ruqyah syar'iyah. Ruqyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk mengobati penyakit jasmani dan rohani, penyakit medis dan non medis. Insya Allah dengan izin Allah, ruqyah akan sangat bermanfaat. Jadi pandangan bahwasanya ruqyah ini hanya untuk mengusir jin saja, serta tidak berguna bagi penyembuhan penyakit yang bersifat jasmani, penyakit yang bersifat hal-hal di luar gangguan jin atau sihir, maka pandangan semacam ini kurang tepat. Ini kesalahan persepsi tentang ruqyah yang harus diluruskan agar kita dapat mengambil manfaat dari ruqyah syar'iyah dalam mengobati semua penyakit yang menimpa umat manusia, baik penyakit yang sifatnya secara maknawi atau penyakit yang dapat kita lihat secara zahir dengan panca indera kita. Ada banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan keumuman manfaat ruqyah untuk segala penyakit, sehingga ruqyah ini tidak hanya dikhususkan untuk mengusir jin saja pada pasien-pasien yang sedang kerasukan, tetapi dengan izin Allah, ruqyah bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit medis atau non medis, penyakit fisik atau non fisik, ya, penyakit yang berhubungan langsung dengan badan, pikiran dan hati, terlebih lagi perasaan. Insya Allah sangat bisa bermanfaat sekali dengan izin Allah ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan kesehatan umat manusia. Yang pertama, dalil dari Al-Quranul Karim. Banyak ayat Al-Quran yang seluruhnya menegaskan manfaat ruqyah secara umum untuk berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Yang pertama, Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi di lafaz min pada ayat tersebut tidak lain untuk menjelaskan jenis, bukan berfungsi menerangkan makna parsial. Dengan demikian, seluruh kandungan atau isi Al-Quran insya Allah bisa menjadi obat atau penawar atau syifa. Itulah sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi, Al-Isra ayat 82. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Rabbmu, dari Tuhanmu,
penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi semua penyakit hati, badan, dunia, dan akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang diberikan kemampuan dan taufik untuk berobat dengan kitabullah ini. Andaikan seorang penderita mampu mengoptimalkan pengobatan penyakitnya dengan Al-Quran secara jujur, juga penuh keimanan, penerimaan yang sempurna, dan keyakinan yang pasti, serta ia sudah memenuhi tiap persyaratannya, yaitu syarat-syarat ruqyah syariah, insya Allah dirinya tidak akan pernah dikalahkan oleh penyakit. Bagaimana mungkin penyakit dapat mengalahkan firman Allah, Tuhan langit dan bumi, yang jika firman ini diturunkan kepada gunung, maka niscaya ia meluluhkannya. Atau jika diturunkan ke bumi, maka niscaya ia akan membelahnya. Tidaklah ada penyakit hati atau badan, melainkan dalam Al-Quran terdapat petunjuk perihal sebab, cara penyembuhan, dan cara menjaga diri darinya. Hal ini diketahui orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran berbagai macam penyakit hati serta badan, sekaligus bagaimana cara mengobatinya. Kemudian dalil dari As-Sunnah, yang pertama, ruqyah malaikat Jibril alaihissalam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, adakah yang engkau keluhkan?" "Benar," jawab Nabi. Lalu Jibril berucap, "Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim." Jibril berucap yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan tiap jiwa atau ain yang dengki. Allah akan memberimu kesembuhan. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Perkataan Jibril, dari segala sesuatu yang menyakitimu, di atas menunjukkan keumuman segala penyakit. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengusapkan tangan kanannya kepada seseorang yang mengeluh karena sakit yang dialaminya dari kalangan kami, seraya mengucapkan, "Ashibil ba's, Rabban nas, ishfihi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman." Hilangkanlah penyakit ini, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah dia, engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidaklah meninggalkan suatu penyakit pun. Hadis di atas bersifat umum untuk segala bentuk keluhan. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Abil As-Saqafi pernah mengeluhkan sakit di tubuhnya yang ia rasakan sejak masuk ke dalam Islam. Ia mengeluh kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah beliau mengatakan kepada sahabat ini, "Letakkanlah tanganmu di atas anggota tubuhmu yang sakit, lantas ucapkanlah ini sebanyak 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu sesudah itu ucapkanlah sebanyak 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir." Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang kudapati dan apa yang ku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang kita bisa pelajari dari Al-Quran dan Sunnah tentang ruqyah. Insya Allah bisa mengobati penyakit jasmani dan rohani.
penyakit medis dan non medis, apalagi penyakit yang bersifat kejiwaan, insya Allah. Kemudian suatu kisah lagi, suatu contoh dari kisahnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata seperti ini, saya pernah sakit sewaktu berada di Mekkah tanpa mendapati obat ataupun dokter. Lalu saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Saya melihat efek yang menakjubkan. Saya ambil seciduk air Zam-Zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Lantas saya minum airnya. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran saat menghadapi banyak penyakit dan saya memperoleh faedah sepenuhnya. Peristiwa ini saya ceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakitnya dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Alhamdulillah. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah kita bisa memanfaatkan ruqyah ini untuk mengobati penyakit jasmani dan rohani.